Selamat datang pada mata kuliah Sistem Biologi. Sekarang kita akan memasuki topik bakterial kemotaksis bagian ketiga. Outline pembahasan kali ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua metabolism independent kemotaksis, yang ketiga metabolism dependent kemotaksis, dan yang terakhir simulation models of bacterial kemotaksis. Fenomena kemotaksis pada bakteri telah lama diketahui tidak bergantung pada metabolisme bakteri atau disebut metabolism independent kemotaksis. Berdasarkan sudut pandang ini, mekanisme yang menghasilkan perilaku bakteri seperti mekanisme sensor, transduksi sinyal, gerakan flagela, dan lain-lain merupakan produk dari metabolisme. Tetapi saat perilaku atau aktivitas jangka pendek terjadi, tidak dipengaruhi oleh metabolisme atau tidak sensitif terhadap metabolisme. Namun pada berbagai strain bakteri, muncul bukti-bukti yang menyatakan bahwa fenomena kemotaksis bergantung pada metabolisme bakteri atau disebut metabolism dependent kemotaksis, sehingga perilaku bakteri diatur oleh proses metabolismenya. Berdasarkan sudut pandang ini, metabolisme mempengaruhi setiap perilaku yang sedang terjadi. Untuk dapat memperjelas perbedaan hubungan antara metabolisme, kemotaksis, dan mekanisme yang dihasilkannya, dan bagaimana metabolism dependent kemotaksis mampu menghasilkan berbagai fenomena yang ditemui pada bakteri, maka pada model yang akan disampaikan dalam kuliah ini, diperlihatkan kemampuan adaptasi dasar yang dihasilkan oleh mekanisme sederhana yang diregulasi oleh metabolisme. Pada pendahuluan ini juga dijelaskan terlebih dahulu dua penggunaan istilah adaptif atau adaptasi. Penggunaan yang pertama adalah adaptasi fisiologis. Yang dimaksud adaptasi fisiologis adalah kapasitas suatu organisme untuk menjaga homeostasis variabel-variabel penting, seperti suhu dan pH, atau untuk meningkatkan atau menurunkan kebutuhan, misalnya meningkatkan kebutuhan makanan atau menurunkan keterdedahan atau exposure terhadap suatu zat toksin. Pengaturan motilitas dilakukan untuk mencapai adaptasi ini. Misalnya suatu organisme dapat menjaga kestabilan tingkat kebutuhan sukrosa dengan bergerak menuju lingkungan yang kaya sukrosa atau bergerak menghindari lingkungan yang kaya sukrosa, atau meningkatkan kebutuhan cahaya dengan bergerak menuju lingkungan yang lebih terang. Adaptasi fisiologis ini terjadi dalam sistem biologi yang kompleks. Penggunaan yang kedua adalah adaptasi sensoris. Yang dimaksud adaptasi sensoris adalah adaptasi yang digunakan secara spesifik oleh kemotaksis bakteri untuk menjaga kapasitas reseptor transmembran pada tingkat sensitivitas yang sama pada tingkatan stimulus yang luas. Kemotaksis bakteri dapat beradaptasi secara fisiologis tanpa terjadinya adaptasi sensoris, yang berarti bahwa mekanisme lain selain adaptasi sensoris mampu bekerja secara efisien dalam mengatur perilaku. Analisis perilaku kemotaksis terhadap bakteri Escherichia coli memperlihatkan bahwa arah pergerakan menuju gradien stimulus yang tinggi atau menuju gradien stimulus yang rendah dicapai melalui dua jenis gerakan dasar, yaitu tumbling dan running. Kedua gerakan dasar ini terjadi melalui gerakan rotasi flagela. Rotasi flagela satu arah berlawanan arah jarum jam menghasilkan gerakan running, sementara periode-periode pendek rotasi searah jarum jam menghasilkan gerakan tumbling. Bakteri yang berenang menggunakan pola gerakan yang serupa secara bergantian antara bergerak lurus dan bergerak dengan arah yang acak. Bakteri menggunakan kombinasi gerakan ini dalam perilaku kemotaksis. Bagaimana bakteri melakukan pergerakan ini? Pada E. coli, dua komponen sistem transduksi sinyal membandingkan konsentrasi atraktan saat ini dan sebelumnya. Hal ini menyebabkan bakteri melakukan gerakan running bila konsentrasi atraktan meningkat dan melakukan gerakan tumbling bila konsentrasi atraktan menurun. Strategi umum ini disebut juga adaptive gradient climbing, karena bakteri mampu beradaptasi terhadap kisaran konsentrasi atraktan yang sangat luas, dapat meningkatkan adaptasi terhadap gradien konsentrasi atraktan, baik saat konsentrasi atraktan lokal sangat tinggi atau sangat rendah. Gerakan dasar yang lain adalah yang disebut strategi selective stopping atau inverted response, di mana kombinasi gerakan tumbling dan running dilakukan secara acak hingga bakteri menemukan konsentrasi yang sesuai, dan saat itu gerakan akan didominasi oleh gerakan tumbling dan bakteri akan bergerak di tempat. Pada metabolism independent kemotaksis,
Mekanisme kemotaksis yang terjadi pada bakteri hanya responsif terhadap konsentrasi senyawa kimia atraktan di lingkungan lokal bakteri dan tidak dipengaruhi oleh kondisi metabolisme bakteri saat itu. Jadi walaupun metabolisme menghasilkan mekanisme sensitivitas, transduksi, dan respons sinyal, namun perilaku bakteri saat itu tidak dipengaruhi oleh kondisi metabolisme yang sedang terjadi pada saat yang sama. Pada metabolisme independent kemotaksis, bukan efek atraktan terhadap metabolisme yang menyebabkan bakteri bergerak menuju atraktan, namun hanya semata-mata karena atraktan menginduksi organ sensoris bakteri. Berikut ini adalah beberapa bukti terkait metabolisme independent kemotaksis. Yang pertama, beberapa senyawa kimia yang secara luas dimetabolisme oleh bakteri tidak berfungsi sebagai atraktan bagi bakteri. Yang kedua, senyawa kimia yang tidak dapat dimetabolisme oleh bakteri berfungsi sebagai atraktan. Yang ketiga, senyawa kimia dapat bersifat sebagai atraktan bagi bakteri, bahkan pada kondisi adanya senyawa kimia yang dapat dimetabolisme oleh bakteri. Yang keempat, senyawa yang strukturnya berkaitan erat saling berkompetisi sebagai atraktan, tetapi kompetisi tidak terjadi bila struktur senyawa tidak berkaitan. Dan yang kelima, terdapat bakteri-bakteri mutan yang tidak mampu melaksanakan kemotaksis terhadap atraktan tertentu, tetapi tetap mampu memetabolisme atraktan tersebut. Berdasarkan bukti-bukti ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan bakteri untuk memetabolisme senyawa atraktan tidak diperlukan atau tidak cukup untuk dapat terjadinya perilaku kemotaksis. Dan untuk terjadinya kemotaksis pada metabolisme independent kemotaksis bakteri, informasi dari atraktan mengalir langsung dari reseptor pada membran menuju sistem motor flagella. Walaupun sudah banyak riset yang dilakukan mengenai metabolisme independen pada perilaku kemotaksis bakteri, terdapat bukti-bukti dari jenis metabolisme bakteri yang lain yang terkait dengan perilaku kemotaksis, yaitu metabolisme dependent. Metabolisme dependent kemotaksis melibatkan pengaruh metabolisme yang sedang terjadi dengan mekanisme kemotaksis pada saat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap metabolisme dan dapat menginduksi potensi sensitivitas bakteri. Metabolisme dependent kemotaksis sudah diteliti secara sistematis pada bakteri Azospirillum brasiliensis dan merupakan strategi perilaku yang dominan. Berikut ini adalah bukti-bukti fenomena yang diperoleh. Yang pertama, senyawa yang tidak dapat dimetabolisme yang analog dengan atraktan yang dapat dimetabolisme bukanlah suatu atraktan. Inhibisi terhadap metabolisme suatu senyawa kimia atraktan secara spesifik akan meniadakan kemotaksis menuju atraktan tersebut. Dan yang ketiga, adanya senyawa lain yang dapat dimetabolisme yang berasal dari lingkungan atau senyawa yang dihasilkan oleh bakteri sendiri akan mencegah kemotaksis terhadap semua atraktan lainnya. Metabolisme dependent kemotaksis juga sudah banyak dipelajari pada bakteri Pseudomonas putida dan Rhodobacter spheroides. Bukti terjadinya metabolisme dependent kemotaksis juga ditemukan pada E. coli, di mana riset menunjukkan bahwa gliserol yang secara luas dapat dimetabolisme oleh E. coli juga dapat berfungsi sebagai atraktan. Bukti yang sama diperoleh untuk senyawa prolin dan suksinat. Riset tambahan yang dilakukan terhadap E. coli adalah untuk melihat kemotaksis terhadap oksigen atau lebih tepatnya aerotaksis. Riset ini menunjukkan bahwa aerotaksis pada E. coli bergantung pada metabolisme, misalnya reduksi oksigen, bersama dengan peningkatan gradien redoks. Jenis taksis ini disebut juga energi taksis, yang maksudnya adalah pergerakan bakteri adalah sensitif terhadap produksi energi yang dihasilkan oleh sistem transport elektron. Dengan adanya kedua jenis mekanisme kemotaksis pada bakteri seperti yang telah dijelaskan tadi, ada kemungkinan terdapat jenis mekanisme kemotaksis yang ketiga, yaitu metabolism-based kemotaksis. Pada metabolism-based kemotaksis, metabolisme itu sendiri yang mengatur perilaku. Dalam kasus ini tidak ada sensor khusus seperti protein transmembran atau jalur kimia khusus yang mempengaruhi jalur metabolisme. Pada penjelasan selanjutnya akan disampaikan tahapan riset pemodelan metabolism-based kemotaksis. Untuk membangun model, ditentukan dua fokus pengamatan yaitu energi dan sumber daya materi sebagai sumber utama makhluk hidup. Energi dan materi diperlukan oleh makhluk hidup untuk bereproduksi, memelihara proses metabolisme, dan untuk pertumbuhan.
Energi dan materi secara bersama-sama menjaga mekanisme biofisik dan dinamika kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Energi mengubah materi menjadi struktur yang dapat memanfaatkan energi untuk dapat melakukan transformasi material selanjutnya. Aliran energi di dalam sistem tubuh bergantung pada adanya katalis, yang sebaliknya juga katalis akan bergantung pada aliran energi di dalam sistem. Reaksi kimia autokatalisis ini merupakan inti dan esensi dari organisasi hidup, khususnya metabolisme. Sistem metabolisme sederhana yang akan diuji untuk menghasilkan model adalah sesuai persamaan reaksi autokatalisis yang ditampilkan pada slide, yaitu materi dan energi yang dikatalisis reaksinya sehingga di akhir reaksi menghasilkan produk W berenergi rendah dan juga melepaskan katalis. Sistem yang terjadi digambarkan pada grafik di sebelah kanan yang menunjukkan energi bebas relatif reaktan pada sumbu vertikal. Reaksi yang terjadi adalah reaksi eksergonik, di mana energi dilepaskan saat menghasilkan produk W, terjadi bersamaan dengan reaksi endergonik, di mana terjadi pengikatan energi oleh materi M. Reaksi pada baris kedua menunjukkan reaksi intermediate yang sebenarnya terjadi, yaitu materi M berikatan terlebih dahulu dengan katalis C dan kemudian dengan adanya energi reaksi menghasilkan produk W dan melepaskan katalis C. Pada eksperimen pertama, dilakukan pengamatan pengaruh senyawa yang dapat dimetabolisme oleh bakteri terhadap aktivitas kemotaksis. Ketika bakteri mendapatkan akses kepada sumber senyawa konsentrasi tinggi yang dapat dimetabolisme dan juga energi, dalam reaksi autokatalisis ini, bakteri akan menggunakan dan kemudian melepaskan katalis dalam jumlah besar juga. Selain digunakan lagi dalam reaksi metabolisme, katalis juga berperan dalam rotasi flagela. Di tempat dengan akses sumber daya yang tinggi, bakteri akan bergerak ke tempat dengan gerakan tumbling berfrekuensi tinggi. Sedangkan bila bakteri berada di tempat dengan akses sumber daya yang rendah, maka frekuensi tumbling akan menurun dan bakteri akan melakukan gerakan acak melalui kombinasi running dan tumbling. Gerakan acak ini akan berlanjut hingga bakteri menemukan tempat dengan akses sumber daya yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap perubahan gerakan ini, bakteri memperlihatkan kemotaksis selective stopping. Eksperimen ini menunjukkan bahwa metabolism based control terhadap rotasi flagela dapat menyebabkan terjadinya kemotaksis tanpa keterlibatan jalur transduksi sinyal, protein reseptor transmembran, dan adaptasi sensoris. Pada eksperimen kedua, dilakukan mekanisme inhibisi sederhana. Eksperimen pertama digunakan sebagai kontrol, sementara pada eksperimen kedua dilakukan penambahan sumber daya baru F yang analog dengan E dan sumber daya N yang analog dengan M, yang didistribusikan secara merata dengan konsentrasi yang sama dengan sumber daya M dan E. Sumber daya F dan N cukup merata sehingga dapat menjaga konsentrasi C pada level yang tinggi untuk mempertahankan bakteri berada dalam gerakan tumbling. Gerakan tumbling yang predominan menyebabkan kondisi stabil dan mencegah terjadinya kemotaksis terhadap sumber daya M dan E. Berdasarkan hasil eksperimen ini, disimpulkan bahwa inhibisi metabolisme terhadap suatu atraktan meniadakan sama sekali kemotaksis kepada atraktan tersebut. Namun, apakah meniadakan kemotaksis ini benar spesifik hanya kepada atraktan yang diinhibisi tersebut? Hal ini diuji pada eksperimen ketiga. Dalam eksperimen ketiga, sumber daya F dan N diberikan dalam konsentrasi tinggi dan ditempatkan di sudut kanan atas area simulasi. Dan sumber daya E dan M diberikan dalam konsentrasi tinggi dan ditempatkan di sudut kanan bawah area simulasi. Konsentrasi sumber daya F dan N cukup untuk terjadi metabolisme autokatalisis yang sehat dan dapat menyebabkan bakteri bertahan di sudut kanan atas. Hal yang sama terjadi untuk sumber daya E dan M sehingga bakteri bertahan di sudut kanan bawah. Pada pertengahan waktu pengamatan, dilakukan penambahan konsentrasi S secara merata ke seluruh area simulasi. Senyawa S menginhibisi jalur metabolisme E dan M melalui ikatan terhadap E sehingga terbentuk senyawa yang tidak aktif. Setelah penambahan S, bakteri berpindah ke sudut kanan atas di mana terdapat F dan N. Hal ini memperlihatkan bahwa inhibisi kemotaksis terhadap suatu reaktan dapat terjadi dengan cara menginhibisi metabolisme reaktan tersebut. Beberapa senyawa inhibitor metabolisme diketahui dapat menghambat kemotaksis,
dan dapat berfungsi sebagai repelen. Senyawa ini diuji dalam eksperimen keempat. Pada pertengahan waktu pengamatan, dilakukan penambahan inhibitor S dengan peningkatan konsentrasi yang bertahap hingga dicapai konsentrasi akhir 10 kali konsentrasi E dan M. Seperti yang terjadi pada eksperimen ketiga, inhibitor S berikatan dengan E dan membentuk senyawa yang tidak aktif. Setelah penambahan S, tampak bahwa bakteri menghindari konsentrasi tinggi S yang telah berikatan dengan E di area lingkaran konsentris. Pada eksperimen kelima, dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah metabolism-based chemotaxis bakteria memperlihatkan sensitivitas terhadap pendedahan sumber daya lain yang sebelumnya pernah dialami. Pada eksperimen ini, awalnya hanya E yang ditempatkan pada lingkaran konsentris. Tanpa adanya M, E tidak cukup untuk menghasilkan C, sehingga tidak ada bakteri yang melakukan chemotaxis menuju E. Ketika M mulai ditambahkan, berangsur-angsur gerakan acak bakteri mulai menuju posisi M. Dengan adanya M, produksi C semakin meningkat, sedangkan di area tersebut juga sudah terdapat E, sehingga pada tahap ini, bakteri melakukan chemotaxis menuju konsentrasi tinggi E. Berdasarkan eksperimen ini, dapat diketahui bahwa metabolisme yang disertai dengan chemotaxis dapat terjadi dengan memanfaatkan senyawa yang pernah didedahkan sebelumnya dan juga kondisi internal bakteri dalam melaksanakan metabolisme saat ini. Dengan mendasarkan bahwa chemotaxis terjadi bersama dengan metabolisme, maka kemungkinan bakteri tidak merespons terhadap fenomena lingkungan yang spesifik, tetapi kepada kombinasi pengaruh keseluruhan fenomena yang terjadi di lingkungan terhadap metabolisme. Pada eksperimen ke-6 diperlihatkan kemampuan bakteri untuk mengintegrasikan semua fenomena lingkungan dengan menempatkan bakteri pada kondisi lingkungan yang jauh lebih beragam dibandingkan pada eksperimen-eksperimen sebelumnya. Area simulasi diberi sumber daya konsentrasi M, E, dan inhibitor S dengan penambahan gradien konsentrasi yang semakin meningkat dan konsentrasi akhir yang berbeda, juga pada titik yang berbeda di area simulasi. Pada eksperimen ini dapat terlihat bahwa bakteri tidak bergerak menuju ke konsentrasi tinggi M atau E atau kombinasi keduanya, tetapi melakukan chemotaxis menuju area yang mengandung kombinasi sumber daya M, E, dan S. Bakteri berada tetap di area yang memiliki variasi konsentrasi ketiga sumber daya M, E, dan S yang paling optimal. Berdasarkan hasil eksperimen-eksperimen tadi, dapat disimpulkan bahwa metabolism dependent chemotaxis merupakan fenomena yang dapat terjadi pada bakteri. Proses metabolik terjadi melalui sistem transport elektron yang secara tidak langsung mempengaruhi rotasi flagela, juga menggunakan dua komponen sistem signaling chemotaxis. Berdasarkan penelitian, diketahui pula bahwa ternyata E. coli memiliki dua mekanisme pendukung chemotaxis yang berbeda, yaitu metabolism independent yang telah diketahui lebih dulu dan metabolism dependent yang diketahui kemudian. Hasil evaluasi model metabolism-based chemotaxis terhadap kondisi lingkungan diketahui bahwa perilaku bakteri bukan merupakan respons terhadap kondisi lingkungan, tetapi secara tidak langsung, yaitu kondisi lingkungan mempengaruhi melalui mekanisme metabolisme. Model sederhana metabolism-based chemotaxis tanpa sensor protein transmembran dan kemampuan untuk mengintegrasikan kondisi lingkungan yang kompleks terhadap metabolisme yang kemudian muncul dalam fenomena chemotaxis membuat model metabolism-based chemotaxis ini menarik untuk diteliti kemanfaatannya untuk berbagai tujuan. Berikut ini adalah bahan bacaan yang bisa digunakan untuk pemahaman lebih lanjut. Bahan bacaan nomor 1 adalah sumber materi kuliah ini. Bacalah bahan bacaan nomor 2 untuk mengetahui pemanfaatan fenomena chemotaxis bakteri pada lingkungan yang terpolusi. Terima kasih.